warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dan terima kasih, alhamdulillah, inilah yang harusnya di dalam setiap program itu bisa duduk bareng-bareng, duduk bersama seluruh stakeholder yang berkaitan, bisa duduk bareng, bisa merencanakan bersama, sehingga berbicara percepatan itu bisa lebih mudah tercapai. Maka mari, yang paling penting adalah bersama-sama membangun, menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan persepsi. Ini yang paling penting. Sehingga ketika persepsi ini sudah sama, maka di dalam membuat runutan program ini akan jauh lebih mudah. Hari ini dalam kaitannya program pilot project untuk percepatan penurunan angka stunting di tubuh kelompok, hari ini kita akan berbicara tentang perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Stunting AKI AKB tidak bisa dilepaskan, karena begitu angka stunting turun, pasti angka AKI insya Allah juga turun, AKB juga turun, karena di dalam proses pendampingannya tujuannya adalah sama. Apa itu? Menyelamatkan nyawa dan menaikkan kualitas manusia. Maka hari ini kita bersama-sama merumuskan bagaimana caranya mengharapkan satu kelahiran, tetapi tidak harus mengorbankan nyawa. Satu kelahiran tidak boleh dikorbankan oleh satu kematian. Itu yang tidak kita harapkan. Ya. Nah, mari bersama-sama kita bertekad, terutama seluruh stakeholder yang hadir, karena semua berkaitan. Berbicara tentang PKK, maka kewajiban PKK untuk memberikan pendidikan keluarga. Berbicara tentang bidan, bagaimana tugas bidan untuk memberikan juga pengarahan edukasi bagaimana hamil secara aman sampai melahirkan secara aman. Apalagi puskesmas, ya. Kemudian Nyun Sewu, apalagi Pak Mudin, karena berkaitan dengan bagaimana kesiapan pernikahan. Itu hari ini mari kita bangun kesepakatan bersama, membangun cita-cita bersama, membentuk manusia yang berkualitas. Bagaimana caranya kita hindari yang namanya persalinan yang beresiko tinggi, dan kita hindari komplikasi yang terjadi pada ibu hamil. Maka mulai sekarang deteksi dini terhadap terutama calon pengantin harus kita laksanakan demi cita-cita kita bersama. Sepakat? Sepakat? Mana suara di lemah? Apakah cita-citanya nggak sama dengan saya? Sepakat? Terima kasih. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program kerja Pokjampan Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang dengan tema perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi saya nyatakan resmi dibuka dan dimulai. Semoga ada manfaatnya pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kehilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudiannya itu juga melakukan pendampingan dari teman-teman dari adik-adik dari tingkat ini diberikan bimbingan juga. Bagaimana sih cara melakukan ini? Boleh, nah ini ya, ini sebagai gambaran bagi panjenengan semuanya ya. Ada beberapa indikator dalam RPJMD ini yang harus kita lihat ya. Ada stunting ya, kemudian ada kematian ibu, ada kematian bayi, ada kematian remaja, kemudian cakupan persalinan di badan kesehatan, cakupan kunjungan aksenata, dan cakupan kunjungan mata. Nah, itu apa nih ya? Itu yang harus kita perhatikan. Wes nopo kan harus diperhatikan bagi panjenengan semuanya. Oleh kuwabe benar bingung. Kakek itu tugas PKK, itu tidak kakek ya. Paling enggak tadi disampaikan oleh Bu Wabu.
Stunting jadi perhatian bagi kita. Angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian neonatal itu menjadi perhatian bagi kita. Karena apa? Ya ibu itu harus disiapkan sebaik mungkin untuk nanti dia akan memproduksi generasi yang berkualitas. Ya, kemudian bayi neonatal ya diupayakan bahwa neonatal nanti sejak dilahirkan ya perkembangannya harus selalu dipantau supaya apa? Supaya otaknya juga bisa berkembang secara optimal. Ya, jadi kalau kita berbicara stunting, nanti ada gangguan pada tumbuh kembangnya, pertumbuhannya, tinggi badan perutnya, kemudian juga kognitifnya itu juga mengalami gangguannya. Lihat targetnya, stunting. Target nasionalnya adalah 14% di tahun 2024. Nah sekarang di Jombang di 2021 ya data yang kita pakai ya, karena yang ini belum dihitung lagi. Di 2021 SSGI kita hasil survei kita angka kita di 21,2%. Berarti masih tinggi. Target nasional tadi berapa? 14% di tahun 2024 ya. Berarti ada waktu berapa tahun? 2 tahun lagi untuk bergerak memperoleh stunting ini. Gak orang mau stunting bisa. Dan stunting ini harus menjadi perhatian bagi kita semuanya, bukan hanya ibu atau orang tua yang memiliki anak stunting, tapi tonggol-tonggolnya bareng. Lintas UPD, lintas sektor itu harus memberikan kontribusi dominan untuk upaya percepatan penanganan stunting misalnya. Kemudian angka kematian ibu. Di Jombang di tahun 2021 ibu meninggal itu ada 26. Banyak ya Bu ya. Kira-kira kasusnya banyak itu karena apa kemarin? Karena COVID tambahan yang banyak. Ya, mudah-mudahan kan COVID sudah mulai mereda. Tahun ini mudah-mudahan juga akan mengalami penurunan karena COVID kan sudah mulai mereda. Tiba-tiba ya sih kaget tiba-tiba ya tabungan kita sampai bulan ini September ini juga sudah cukup banyak tabungannya. Ya harapannya nanti di akhir 2022 jangan bertambah lagi tabungannya yang baik-baik aja. Kalau tabungannya ini iso ya ojo lah nol kalau bisa itu nggak usah ngakunya mikir-mikir ya. Dan itu perlu dukungan dari panjenengan semuanya ya. Kemudian juga kematian bayi di Jombang juga masih cukup banyak ya. Dari jumlah kematian yang tahun 2021 yang meninggal itu ada 146 bayi ya yang meninggal. Aiman dong 140 meninggal. Ya Allah, padahal itu di Indonesia loh. Kok kita tidak bisa menjaga sampai 146? Ya memang itu sudah takdir, tapi kalau kita berupaya semaksimal mungkin kita akan untuk ikhlas ya. Ternyata loh, ini kok seperti ini kondisinya, jadi ada hal-hal yang harus kita perbaiki ya. Next, ini Jawa Timur, Bapak Ibu, ternyata adalah salah penyebab kematian ibu juga ya. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten. Jombang merupakan bagian dari Jawa Timur. Berarti Jombang juga penyumbang kematian ibu yang banyak. Ya, aduh tahun ini jangan deh. Ya jangan jadi penyumbang yang banyak-banyak. Ya berkurang, harus turun ya. 1279. Jawa Timur penyumbangnya segitu banyak. Ya, kemudian ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Next, lah kok di kematian bayi ya juga menjadi penyumbang Jawa Timur itu ya. Meskipun rankingnya turun tidak di ranking 1 tapi di ranking 2 tetap menjadi penyumbang kematian bayi. Ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Aceh, NTT, Sumbar, Sulsel, NTB, Kaltim. Jombang masuk di Jawa Timur, penyumbang juga 146 loh. Banyak loh ya. Jadi ternyata penyumbang kok penyumbangnya struktur ya. Ini penyumbangnya banyak aja ya. Zero semuanya harusnya ini kita penyumbangnya zero aja ya. Nah, ini penyebab kematian ibu yang banyak ya. Ada perdarahan, ada hipertensi, ada infeksi. Di tahun 2021 ini ada tambahan merah itu COVID-19 malah jadi penyebab terbanyak. Jadi penambahan kasus 2021 yang ada kasus COVID ya. Next,
Ini untuk kematian bayi terdiri BPLR atau prematur, asfiksi, kelainan kongenital. Itu bayi-bayi yang mengalami kelainan kongenital tambah banyak. Ya Bu ya, hati-hati dengan pemakaian gadget juga. Ya, batasi untuk pemakaian gadget. Ya, supaya nanti kita juga resiko ini bisa kita minimalisir. Ya, jadi ingat BPLR. Ya, berarti ya wis lahir ya kurang badannya. Asfiksi berarti bukan pernapasan karena kognitif itu penyebab. Ya, next. Nah ini yang saya sampaikan tadi di awal ada screening layak hamil. Untuk percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, ada beberapa upaya yang sudah dilakukan, baik itu dari strategi promotifnya, preventifnya. Kita utamakan untuk promotif preventifnya, edukasinya kepada sasaran harus lebih kita tingkatkan. Ya, KIE-nya harus lebih kita tingkatkan. Jadi ada edukasi terkait dengan screening layak hamil kayak tadi. Lingkar menanya loh, kok sih ini, kok sekat, kok anemi. Nah, itu juga harus diperbaiki dulu. Dan ada pemilihan kamar ibu ya. Kemudian terkait juga dengan PKK. Ya, itu ada orientasi tentang pemangkas ibu hamil, kemudian PKK, ya, perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Ya, kemudian juga screening pada wanita usia subur dan calon pengantin. Ya, jadi calon pengantin sekarang kan juga sudah dilakukan screening. Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan juga, pemeriksaan gula darah, kemudian golongan darah, HB-nya. Nah, kadang-kadang yang menjadi permasalahan adalah ya, yang kadang-kadang diperlukan juga dulu sendiri mengalami penikah di utusnya apa ya. Jadi harusnya percakapan jaga no. Nah, ya orang penikah di utusnya cek kesehatannya di puskesmas, di screening di puskesmas. Apakah ada resiko HIV-nya? Apakah ada resiko hepatitisnya? Apakah ada resiko sifilisnya? Gula darahnya, diabetes ya, diabetes mellitus, kencing manis, apa ada? Nah itu seperti itu loh, bukan ya itu loh, di sini ada jalannya juga. Ya, diabetes mellitus, resikonya apa? Bayi gede dulu. Di dalam terus malah taksirannya lebih besar, kayak itu. Lewat jalan biasa kan tidak di kayak cenderung, itu lewat cenderung. Lalu resikonya kan lebih banyak. Ya, kemudian juga untuk HIV-nya. Ada boleh ketemu HIV terus sampai terapi. Boleh coba itu ya mau nabi. Tapi ada edukasinya ketika kita menemukan kasus HIV. Itu ada ditambahi 6 bulan pengobatan rutin. Ini loh bisa dicontoh untuk mulai persiapan perencanaan hamil. Ya, jadi harapannya apa? Ya, anak itu tidak tentu lagi usinya. Kalau misalnya ibunya itu positif HIV. Ya, jadi orang HIV itu boleh hamil atau tidak? Dia itu boleh hamil, tapi pengobatannya ARV-nya ya itu harus diminum secara rutin. Minimal rutin minum selama 6 bulan. Itu sudah bisa dipersiapkan untuk hamil. Ya, kemudian juga hepatitisnya. Mengapa harus diketahui hepatitisnya pada ibu? Kira-kira gitu. Kenapa kok harus di screening hepatitis? Kenapa? Supaya apa? Ibu tahu itu. Ibunya reaktif apa enggak? Hepatitisnya sama kalau reaktif. Anak ini nanti tidak diberi HPV, ya, tidak disuntik, diimun, jadi kok resikonya juga bisa. Ya, tapi kalau tahu ibu reaktif, nah anak ini harus segera disiapkan untuk diberikan HPV. HPV itu mahal, sekitar 2 jutaan kalau beli sendiri. Ya, tapi kalau di dinas kesehatan begitu terdata sudah dilaporkan, kita bisa memajukan, kita bisa merencanakan untuk pengadaan HPV. Kalau dadak-dadak, seperti ini wis dadak-dadak, ya mereka namanya tidak muncul karena namanya sudah diindenkan untuk yang lain.
ya. Sehingga harus benar-benar diperiksa kesehatannya, dirawat screening supaya nanti bisa dipersiapkan untuk rencana di dalam dirinya, ya. Kemudian juga USG, ya. USG ini dokter-dokter di puskesmas sudah gratis kan, dokter fungsionalnya termasuk di Purwokerto ya Bu ya, kita sudah 34 puskesmas yang ada di Kabupaten Jombang sudah dilatih untuk pemeriksaan USG dasar dan terbatas. Ya, USG-nya bukan penyakit-penyakit loh ya. Kok penyakit-penyakit yang di USG itu namanya? Sebentar, ini adalah untuk kita mendeteksi janinnya, ya, bukan pemeriksaan yang lain-lain. Janin itu bagaimana kesehatannya, ya. Jadi USG-nya tenaganya sudah ada dan alhamdulillah kemarin kami sudah membagikan juga untuk peralatan unitnya USG ini juga sudah kita distribusikan ke puskesmas, ya, gratis untuk pemeriksaan pada trimester 1 dan trimester 3, gratis. Dan harus diupayakan di trimester 1 semua ibu hamil harus dilakukan USG karena ini nanti untuk persiapan bagaimana kita menentukan taksiran persalinan, ya. Jadi kira-kira HP ini kapan persalinannya kapan itu bisa diketahui ketika pada trimester 1 sudah dilakukan pemeriksaan USG, ya. Jadi ingat ya, ibu tolong dipuasakan pemeriksaan terutama pada trimester 1 pada ibu hamil untuk USG ini harus dilakukan, ya. Kita ibu-ibu bapak-bapak ini ada ini ngantuk terpesona. Kemudian juga terkait dengan persalinan, tata laksana bayi prematur, ya. Kemudian juga jaringnya kita sudah membangun persiapan. Ketika kita membutuhkan kasus itu dirujuk, oh sudah pertahan. Mana saya kok mentari ini mulai universitas, mentari baik, kita sama. Semua mentari juga mentari saya berarti yang baik saya dan memang sudah waktunya memang harus dirujuk. Urusan dari tenaga kesehatan bahwa yang sudah dirujuk. Jangan ditunda-tunda. Next, Mas. Nah, ini adalah kematian ibu, okay, di Kabupaten Jombang 2014 sampai 2021, ya. Kita pernah di angka 20. Iya, itu berapa? Kita tadi di 26, kok itu turun lagi ya? Dari 26 ini turun 16, 17, naik 28, turun 18, 15, 20, 26, naik turun ini. Kalau dia itu sudah 26, baru turun lagi. Mudah-mudahan, ya. Ini saya masuk dulu ya, kita ini tahu dari mana ya. Jadi harus turun. Kalau melihat trennya seperti itu, ya. Kita di 2021 yang 26. Yang mendekati rumah kita di 17 itu 28 kasus. Lumayan, ya. Jadi nanti kita upayakan 2022 hari ini, ya. Next. Ini adalah berdasar waktu kematian. Ternyata ibu-ibu tidak begini. Untuk tahun 2021 kematian itu banyak terjadi di masa nifas. Masa nifas berarti saya sudah melahirkan sampai dengan usia berapa? Berapa? Kedua, 42. Alhamdulillah pinter HP berarti ya. Sampai dengan 42 hari harus dipantau, masa nifas ini. Masih mau kelihatannya biasa-biasa, kamu kan meninggalnya itu tidak ada di mana kok. Ya. Dan ini sebenarnya mesti ada riwayat sebelumnya, ada keluhan sebelumnya yang tidak disampaikan, diperdewi. Ya, jadi tolong benar-benar di masa nifas ini harus dikawal, ya, dikoordinir oleh bidan desa, Mbak Yo, dikawal terutama masa nifasnya, ya. Hamilnya kebetulan kok pas hamil pada masa hamil ada yang meninggal, masa melahirkan malah enggak, masa nifas malah benar, ya. Jadi benar-benar dikawal ini terutama masa nifasnya dan pada saat hamilnya, ya. Ini harus benar-benar dikawal, ya. Next.
Kemudian penyebab kematian ibu, ya, yang warna ungu itu banyak adalah pada COVID, ya. Kemudian ada perdarahan, infeksi, sama infeksi, ya. Next, mas. Sampai tua. Berdasar umur ibu, umur 20 sampai 34 tahun banyak yang meninggal. Jadi kejadiannya banyak di umur 20 sampai 34 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk usia perkawinan itu sekarang berapa? Ibu-ibu, cowok ceweknya berapa? Berapa? Ayo, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berapa umurnya untuk pernikahan? Sudah buka ya? Sudah kan? Buka. Sudah. Iya, betul ya. Jadi baik cowok ataupun cewek 19 tahun. Ya, terus, resiko terkait dengan kehamilan, kondisi ibu sebelum usia 20 tahun itu lebih beresiko ketika kehamilan. Jadi upayakan meskipun 19 tahun, nah itu ya 20 ke atas lah. 19 itu menikah, terus pacaran di sini, senang-senang di sini. Senang-senang mau sampai umur 20 baru nanti persiapan untuk perencanaan hamilnya. Ya, supaya aman. Sudah siap, organ reproduksinya siap, ya sehingga akan rentan resiko terhadap kematian. Next month. Kematian bayi sudah saya sampaikan, kita turun ya. Jadi turun sampai terakhir 2021 146. Turunnya biasanya pakai ya di atas 100 ya. Ternyata juga masih banyak ya. 146 di tahun 2021. Next. Ini penyebabnya ada BPLR, asumsi, sepsis, kemudian juga kalau usianya sudah lebih dari 1 bulan itu pneumonia, gangguan pernapasan, diare, hati-hati diare. Pada bayi-bayi kalau diare ini bisa kebablasan. Karena apa cairannya ya mendidih loh. Kalau diare terus, diare terus menerus, bisa menyebabkan kematian ya. Kemudian juga ada kelainan saluran cerna ya. Next mana? Nah ini terkait dengan P4K. Program perencanaan persalinan pendidikan komunikasi adalah pemeriksaan kehadiran yang dilakukan oleh bidan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil, suami dan bayi tentang apa? Tentang kehamilannya beresiko, bahaya kehamilan, kemudian juga ajakan pada ibu, suami dan bayi untuk merencanakan persalinan. Jadi semuanya itu harus direncanakan. Gak bisa supaya kamu punya air mengalir hidupku seperti air mengalir. Nah, kehamilanku seperti air mengalir. Gak iso. Harus direncanakan, ditotor ya. Itu dipersiapkan semuanya ya. Next. Nah ini tujuannya supaya apa sih sebenarnya ya? Suami, keluarga, masyarakat paham tentang bahaya persalinan ya. Kemudian adanya rencana persalinan yang aman harus direncanakan. Mulai jalan pengantin itu juga harus merencanakan kapan akan hamil ya. Kemudian juga merencanakan KB ini kok yo. KB pasca persalinan kok harus ikut juga supaya nggak kebobolan. Itu sudah direncanakan begitu selesai melahirkan langsung KB pasca persalinan supaya nanti bisa mengatur untuk anak yang berikutnya ya. Adanya rencana kontrasepsi yang akan dipakai ya. Kemudian juga tentang KB pasca persalinan itu perlu dukungan dari semuanya. Karena nggak gampang menyuruh ibu-ibu yang baru melahirkan itu langsung KB itu nggak gampang. Biasanya disemangati. Nanti lepas kontrol mawon ini ya. Nggak aja kita ikat sudah menjadi modern. Nanti lek sampun aku ini masih selesai. Loh bapak nggak kuat omong misalnya ya. Kita ternyata udah 42 hari dia sudah bersinlah duluan bapaknya yang berhenti. Nah, jadi benar-benar harus diingatkan tugasnya PKK juga mengingatkan KB pasca persalinan ini. Ayo, saat dulu kumpul, kudu KB bisa. Ayo, tak KB harus diingatkan seperti itu. Adanya dukungan sukarela dalam persiapan biayanya transportasi
tadi contoh dana kesiapan semuanya juga kerjasama bidan seorang dukun bayi, peran dukun bayi harus dilibatkan juga, kemudian harus dilibatkan ya, tapi bukan untuk secara teknis medis, bukan seperti itu, tetapi membantu memandikan ya, itu juga bisa dilibatkan ya. Nah, ini terkait dengan persiapan biaya ya. Apakah di sini di Yugo Romo ini ada tabung? Oh, tidak jalan ya. Jadi kalau diinginkan juga, memang untuk saat ini di 2022 ada yang mungkin jangan dengar ya, jangan salah. Kenal? Wakil yang saya siapa? Ya, data sudah dimasukkan tidak divalidasi oleh pusat ini loh. Akhirnya bingung loh, validasi ini piye, tak validasi itu juga iso. Harus pusat. Dan di 2022 ini terakhir kita diberi anggaran untuk Japersam oleh Kementerian Kesehatan, ya. Nah ini untuk siapa sih Japersam ini? Untuk mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan, jaminan asuransi kesehatan. Jadi bukan peserta JKN, ya. Tidak punya asuransi yang lain. Nah itu bisa menggunakan Japersam. Dan syaratnya harus ada SKPN. Orangnya harusnya nih berlaku seluruh Indonesia. Ya, jadi orang Maluku, misalnya Pak Dolin yang di Kelompok, ya, dia tidak punya kartu BPJS, itu bisa menggunakan Japersamnya. Pokoknya dia masuk dalam kriteria miskin, punya SKPN, itu bisa masuk di dalam data Japersam dan harus punya NIK. Saya nggak punya NIK, ya harus koordinasi dengan Dukcapil. Dalam 14 hari harus sudah terbit. Saya nggak terbit, loh begini ya, bukan menggunakan Japersam. Jadi untuk yang Japersam, tolong saya ingatkan benar-benar untuk masyarakat yang tidak mampu, dan tidak memiliki jaminan kesehatan, tidak memiliki BPJS, ya, atau asuransi kesehatan yang lain. Biasanya asuransi kesehatan BPJS itu mobil gue misalnya. Ya sudah mampu pakai. Next, tujuannya apa? Meningkatkan cakupan dan untuk pelayanan bagi ibu hamil dan bayi berbaring. Jadi semua 4 kali kilo, ya, melalui peningkatan peran aktif keluarga dan masyarakat. Ya. Jadi panjenengan peran PKK itu juga itu dalam rangka memberi pelayanan kesehatan bagi pemilih mengawal, sejak awal dikawal, dimantau, didampingi supaya nanti persalinannya yang aman dan selamat bagi ibu dan bayinya. Next, kemudian ibu ingat ada 3 terlambat dan kesempatan lain, ya. Terlambat mengenali tanda bahaya dalam mengambil keputusan menjadi baik. Ibu nanti sambut gawe, ada harus segera dirujuk, harus segera dikirim. Menteri aja ya kondisinya ke malaikat, ya. Tapi malaikat yang menjadi kondisinya, ya kemudian tidak terlalu mau. Terlambat mencapai fasilitas kesehatan. Insya Allah kalau sekarang transportasi mudah semuanya ya. Sudah ada mobil siaga desa, puskesmas juga punya ambulan, ya. Mungkin desa juga sudah menyiapkan transportasi seperti ini ya, yang membantu masyarakat. Teman-teman mendapatkan pelayanan menjadi masker. Ngirimnya nggak boleh masker yang salah. Artinya masker yang SDM-nya dan peralatannya misalnya nggak lengkap untuk tindakan yang dibutuhkan. Jadi itu bisa berisiko meningkatkan angka kematian. Ya, kemudian terlalu mudah punya anak, makanya pernikahan ini tadi berisiko. Cek cilik-cilik, lulus SMP dinikah loh, itu termasuk penyumbang nanti kematian ibu. Karena memang organ reproduksinya belum sempurna, ya, masih lemah. Kemudian terlalu banyak melahirkan, ya, mereka biasanya berapa? Nah, ya cukup ya, kalau aja kita sampai seorang lagi, ya, mampu nih, ayo ngobrol lagi, ya. Terlalu lama jarak melahirkan dari 2 tahun, biasanya itu boleh selesai. Kakak, bobotnya berapa? Kalau dari lantar gini ya, kerja seperti itu, kita juga berisiko, terlalu tua kemudian anak sudah 35 tahun juga berisiko. Makanya memang ada usia yang ideal, ya, untuk ada usia 24 tahun, ya, itu usia yang ideal untuk kalau misalnya mau menambah. Ya, next.
Ini ada resiko-resiko bahaya atau bahaya ya. Resiko sebutkan dari tiga. Ada resiko satu, tidak terlalu berat. Nanti ada resiko dua, ada resiko tiga. Resiko satu, terlalu mudah hamil pertama, kayak tadi kurang dari 20 tahun. Terlalu tua hamil pertama, lebih dari 5, terlalu cepat punya anak, kurang dari 2 tahun kali tadi ya. Terlalu lama punya anak, lebih dari 10 tahun nggak terdapat masih terlalu dalam resiko. Terlalu banyak punya anak, terlalu pendek. Jadi stunting itu juga beresiko ya. Ternyata lain itu kalau terlalu pendek, nah pendek kan ke arah kamu juga. Ya, ternyata juga beresiko menimbulkan kematian pada risikonya. Riwayat obsesi yang naik, apalagi misalnya SD. Berarti nanti kehamilan yang kedua juga beresiko lebih berat daripada mereka yang lahirnya normal. Melahirkan dengan vakum, pernah melahirkan dengan udaranya dirobok. Jadi ada plasentanya si melek misalnya tangannya dirobok, keluarkan plasenta dan itu masuk beresiko juga ya. Dan pernah melahirkan dengan ekstrim ya. Next, untuk yang kedua, untuk beresiko kedua ini kalau menderita penyakit anemi, makanya ibu hamil juga boleh anemi. Ya karena itu menimbulkan resiko juga ya. Malaria boleh, TBC boleh ya. Keracunan kehamilan, hamil enggak, keberadaan air, janin mati dalam kandungan, hamil lebih bulan, letak simptom, letak lingkungan itu juga masuk dalam risiko yang kedua, bahaya yang kedua ya. Next, tanda bahaya kehamilan. Nah ini ibu mengingatkan aja, kalau ada perdarahan pada hamil muda atau hamil tua, ojo dijadi. Segera dibawa ke pasienkes, dibawa ke puskesmas terdekat, ke dokter terdekat, ke bidan terdekat untuk dilihat penyebabnya apa. Bengkak di kaki, di tangan, di wajah, disertai air kepala dan apa kejam. Berarti arahnya ke preeklamsi, ke hipertensi, ya. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan. Ini adalah salah satu penyebab kematian yang banyak bagi ibu-ibu, ya. Demam atau panas tinggi itu kenapa? Adanya infeksi, ya. Kemudian air kebutuhan keluar sebelum waktunya. Wes, kalau saya minta ini langsung bawa ke badan berat. Bayi di kandungan gerakannya bergerak atau tidak bergerak. Biasanya aktif loh, kok menempel. Nah itu harus segera diperiksakan. Ya, dan lengkap terus menerus atau tidak makan terus dan tidak mau makan. Jadi benar-benar karena kita ingat bahwa gizi pada ibu hamil harus terpantau, jangan sampai ini muntah terus. Ya, ibunya tidak mau makan harus segera diperiksakan. Ya, karena yang dipengaruhi nanti dua, ibu sama janinnya. Ya, next. Makanya ada stiker P4K. Kalau ibunya punya buku KIA, stiker itu sudah ada di dalam kata-kata. Oh, bisa data-datanya diisi. Nah, sebelum kita memasang ini harus dalam konseling juga. Ya, oh jangan sekedar aja kok dicepat iki stikernya ditempel loh. Karena di mana nih apa kok tempel stiker lo aku ini ya. Itu tandanya apa ibu hamil di situ itu. Ya kalau dulu di GSI itu ada dikasih warna-warna. Ini resiko apa? Resiko tinggi, resiko rendah, resiko sangat tinggi itu ada. Sehingga menurut orang stikernya itu kok lagi. Nah itu sudah terlibat. Oh berarti ini harus dipantau. Ibu hamilnya harus dipantau. Ya, apalagi kalau resikonya resiko tinggi atau resiko sangat tinggi ya. Sehingga dengan adanya stiker ini kita bisa melihat oh daerah ini ibu hamil orang itu gak ada mulai rekap oh iya karena ibu hamil ini. Nah ikut memantau. Maksudnya seperti itu dengan stiker ini ya. Next. Ya, ini berarti adalah kepedulian juga. Ya bukan hanya keluarganya, tetapi masyarakat sekitarnya juga ikut melakukan pemantauan supaya apa? Ya persalnya aman dan selamat. Bayinya juga nanti yang diberikan sehat. Ya tujuannya seperti itu. Next. Ini gambar stikernya, contoh stikernya. Sampai nanti besok guys, goyong ya. Nah ini loh, kalau biasanya lihat di rumah dipasang ini, masanya jadi dibeli loh ya. Panas ya. Ojo dibeli kita, masanya plong kayak gini loh. Kayak saya penduduk ngomong masanya tidak plong gitu ya. Itu bisa dilihat. Ada datanya, nama ibu, transiran persalinan, ya. Kemudian siapa sih penolong persalinannya? Tempat persalinan diisikan pendamping itu juga pendamping, ya. Seperti pemberian tablet tambah darah itu sebenarnya ada pendamping, kayak minum obatnya TB, ada pendampingnya. Tablet tambah darah juga harus ada pendampingnya.
ibu yang mau melahirkan juga harus ada pendampingnya ya. Kemudian ada transportasinya semua, mobil siaga desa misalnya, atau mungkin mobil DW, mobil tonggone. Nah itu juga harus dimasukkan sehingga pada saat ada darurat kita sudah bisa melihat, oh ini calon pendonor darah, sudah siap, transportasinya bisa dihubungi ya. Next, ini juga ada amanat persalinan. Di sini hampir sama dengan perencanaan persalinan yang lain ya. Jadi nanti data-data diisikan, kemudian juga rencana persalinan di mana tempatnya, kemudian juga biayanya ya. Sekali lagi ingatkan masyarakat untuk tabung ini loh, ayo dihidupkan kembali. Umahnya nih tabung ini, umahmu dapat dewi loh, umahnya loh. Jangan kok pemerintah loh, pemerintah itu kan anggaran ini gak pemerintah gak ngomong itu dari masyarakat menikmati lain kok bingung. Siapa ya bingung terusan ya. Jadi sekali lagi ingatkan untuk tabung ini saya titipkan pada panjenengan semuanya, senantiasa ingatkan. Dulu jangan, dulu malahan, nah kok sekarang tambah resep, ya mengikat ya, karena kebutuhannya banyak ya, kamu hamil juga kamu rencanakan, harusnya juga bisa ya. Kemudian juga ini alat transportasi juga ya. Kemudian kontrasepsinya, ya selalu ingatkan bu, jangan lupa setelah melahirkan ini harus memakai alat kontrasepsi. Ingatkan itu ya, jadi jangan sampai sekali itu ya, semuanya ribet sampai masa kedisian mereka sudah meneng ya, jadi malah beresiko lagi ya. Next, ingat ini ada 3 pesan kunci untuk persalinan yang aman ya, bahwa setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih ya. Puskesmas kita insya Allah semuanya sudah tenaga terlatih, bidan-bidannya sudah terlatih, karena sebelum mendapatkan hak untuk praktek ya itu sudah melewati uji kompetensinya ya. Jadi sampai susah ya Mbak ya, mendapatkan izin prakteknya aja harus perjuangannya, daftarnya suwi, bayarnya mahal untuk uji kompetensinya jadi ada sertifikatnya ya. Jadi tenaga kesehatan kita tidak sudah terlatih semuanya ya. Kemudian juga setiap komunikasi obstetrik dan neonatal mendapat pelayanan yang ada semua. Oke, jelas. Artinya apa? Rujukan ini harus rujukan yang tepat. Sistem rujukannya harus tepat. Jangan jadi nah, ini harus koordinasi dengan tenaga kesehatan di wilayah setempat untuk merujuk ini. Ya, jadi baik kan pindah. Jadi berisiko semakin panjang rujukan, resikonya nanti juga akan semakin tinggi. Ya, resiko kejadian kematian juga akan semakin tinggi ketika proses rujukan semakin panjang. Ya, setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan terang komplikasi keguguran. Ya, jadi kalau memang terjadi keguguran, dia bisa mengakses kemana? Ya, paling tidak hubungi tenaga kesehatan terdekat, bidan desa terdekat, puskesmas terdekat, hubungi supaya nanti bisa mendapatkan akses ini, termasuk untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Berarti KB ini harus jalan, PLKB harus bergerak, bersinergi dengan kesehatan. Ya, teman-teman di puskesmas harus membantu mengawal untuk pelaksanaan KB ini. Ya, next. Ini adalah strateginya untuk percepatan penurunan angka kematian ibu melalui peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak ya. Kita senantiasa melakukan pembinaan, kemudian juga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan juga selalu kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran juga. Kegiatan program lintas sektor ya, termasuk swasta harus kita libatkan. Biasanya swasta itu punya CSR. Aktif, kita aktif mendekati, mereka juga akan memberikan bantuannya, CSR-nya terkait dengan upaya-upaya yang memang kita butuhkan, prioritas kita apa permasalahannya ya. Terus pemberdayaan perempuan, keluarga dan masyarakat serta peningkatan sosial juga. Jadi harus dikawal. Ketika kita memiliki kasus yang harus dikawal. Seperti tadi
kita sudah ada untuk tim audit kasus stunting. Nah, kemudian kita audit untuk kasus maternal neonatal, kita sudah ada di KPBI, sehingga kita bisa mengawal dan berharap bahwa kedepannya tidak lagi terulang kasus-kasus yang sama. Di sini peran PKK adalah ikut terlibat secara aktif di dalam P4K dan pemantauan KB pasca persalinan. Dalam artian apa? Strategi ibu hamil harus terdata. Ya, ibu hamil di wilayah kejauhan dengan tujuh data semuanya. Kemudian juga terpasang stiker P4K. Ya, nah stiker ini mau terintegrasi harus punya buku KIA. Ya, dan buku KIA-nya dipantau harus diisi ya di sinau sana, karena di situ ilmunya banyak sekali. Ya, kemudian next mas. Nah, adanya perencanaan KB ini, ya, ingatkan KB-nya sekali lagi, KB pasca persalinan harus senantiasa diinformasikan kepada pasangan-pasangan, ya, dan terlaksana kepada keputusan tepat dan tepat pada segala konsultasi selama kehamilan persalinan dan wisma, ya. Ingat sekali lagi, kematian hanya terjadi pada masa limpah. Jangan sampai kalau sudah selesai, sudah melahirkan, ibu aman, bayi aman, kita tidak menganggap masa limpah. Kelainan kita dalam pemakaman masa limpah meningkatkan risiko kematian ibu yang lebih tinggi. Ya, next. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya, terima kasih. Mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan panel ya. Panel mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKK Kabupaten dan Stikers Pemkab Jombang bekerjasama untuk membuat link, nanti bisa dibuka bersama-sama dengan bantuan teman-teman mahasiswa. Ada link Gemah Berchatting. Apa itu Gemah Berchatting? Gerakan masyarakat berantas dan cegah stunting. Sebetulnya ibu-ibu kader menggunakan HP Android sudah bisa, sudah ada linknya, tinggal buka, gitu ya. Tapi aplikasi ini mempermudah ibu-ibu kader untuk bukan menjalankannya, memantau kesehatan anak balita kita, dan nanti akan berkembang lagi bahwa stunting itu bukan hanya untuk yang diatasi adalah anak-anak balitanya saja, tapi mulai dari ibu hamilnya. Ibu-ibu sudah terima bukunya semua ya? Nah, buku ini ya, nanti akan bertambah buku ini. Bertambahnya di mana? Di linknya yang nanti bisa dilihat di sini. Nanti yang bawa handphone, ibu-ibu bisa membuka linknya kalau kesulitan. Mohon bantuannya dari mahasiswa Stikers Pemkab Jombang. Nanti caranya akan dikenalkan oleh Bapak Ali, gitu ya. Jadi kami bertim dengan mahasiswa Stikers Pemkab Jombang akan membantu, bukan hanya kader Pokja 4 saja, tapi ini milik PKK keseluruhan, kecil gitu ya, apalagi di ruangan gitu ya, mungkin sulit dibaca. Nanti ibu bisa buka, kalau dengan link ini bisa dibuka dan diperbesar sesuai dengan kemampuan kita bisa membaca atau tidak, gitu ya. Dan buku ini jadi khusus untuk melihat, nanti ada teman-teman kader itu kalau sudah memasukkan misalkan tuti, ya, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, nanti ada kesimpulan apakah anaknya ini mengalami stunting atau tidak. Nah, di link itu mudah. Jadi ibu-ibu kader ini nggak usah bingung ini stunting atau tidak. Masukkan berat badan, tinggi badan, langsung akan muncul stunting atau tidak. Jadi aplikasi ini mempermudah ibu-ibu kader untuk bukan menjalankannya, memantau kesehatan anak balita kita. Dan nanti akan berkembang lagi bahwa stunting itu bukan hanya untuk yang diatasi adalah anak-anak balitanya saja, tapi
mulai dari ibu hamilnya, mulai lagi juga remajanya, catinnya. Tadi sudah dikatakan oleh Ibu Ketua Tim Gerak PKK, stunting itu tidak bisa diatasi sendiri, tapi lintas sektor, yaitu tadi untuk KUA, Pak Mudinnya, kapan boleh menikahkan, kalau belum lulus dari pendidikan calon pengantin, belum punya sertifikat, ya jangan dinikahkan. Nanti loh, kalau sudah ada sesuatu gimana Bu? Ya, kita cegah jangan sampai terjadi sesuatu di mana di remajanya. Nanti akan kita garap juga bersama-sama dengan teman-teman kader. Bagaimana kita mengedukasi, memahamkan ke adik-adik kita, ke anak-anak kita remaja ini, kalau mau menikah harus siap semuanya dan harus mempunyai sertifikat. Mungkin itu dari saya. Monggo mahasiswa bisa membantu ibu-ibu kader yang membawa handphone, bisa didownloadkan untuk aplikasinya. Jadi mohon izin perkenalkan, saya Arif Sandian, ini saking Stikes Lepas Jombang, intinya dari Bu Ririn. Jadi mohon izin nanti saya akan membantu untuk menjelaskan terkait dengan aplikasi yang sudah diawali dijelaskan oleh Bu Ririn tadi. Ini kalau dilihat ibu-ibu sudah ada yang punya aplikasi QR code, kalau saya lihat tadi, jadi bisa tinggal langsung foto, terus kemudian aplikasinya sudah bisa langsung di-download begitu kan. Jadi ini adalah kami dari perguruan tinggi begitu, jadi ini adalah salah satu upaya kami untuk melahirkan inovasi begitu ya Bapak Ibu. Jadi salah satu inovasi yang kami lahirkan adalah terkait dengan permasalahan stunting begitu. Jadi kami mencoba melakukan sebuah inovasi, sebuah produk yaitu dalam bentuk aplikasi ini. Dan ini masih dalam tahap terus nanti perbaikan ke depan supaya nanti bisa lebih sempurna lagi. Termasuk harapan kami nanti kalau nanti sudah data ini sudah tersinkron semua, data terkait dengan dan lain-lain, itu kami nanti akan berdasarkan dengan kesehatan dengan tidak KPN juga nanti semuanya bisa tersinkron. Jadi memang butuh waktu untuk pengembangan aplikasi tersebut ini. Jadi ini saya jelaskan, jelas ada beberapa menu kalau Bapak Ibu sudah mendownload, dibantu adik-adik mahasiswa download ya. Menu tampilan awal adalah tampilan seperti ini, itu nanti bisa digunakan oleh panjenengan semua untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah keterampilan, dan juga memfasilitasi ibu-ibu kader semua ketika nanti memberikan pelayanan ke masyarakat, begitu ya. Nah, para kader, karena ini masih belum ada interaksi ya antara user dengan programmernya, maka kalau nanti ketika kader menemukan kendala di lapangan,
oh ada masalah ini yang belum ada jawabannya di sini, tolong lemparkan pertanyaan di grup, ya. Nah nanti programmer yang akan menjawab lewat aplikasi. Jadi ketika nanti dengan turun pertanyaan itu sudah terjawab di situ, gunakan untuk menjawab. Itu dulu ya sebentar ya Pak. Ya boleh, bahkan kalau lewat nomor langsung yang itu bisa, tapi nanti jawabannya lewat aplikasi sehingga bisa digunakan. Jadi ini bisa dipakai untuk dibacakan lagi. Kadang-kadang soalnya dia mendengar, menyampaikan kembali, takutnya tidak utuh. Nah kalau sudah tinggal membacakan ya, nah ini fungsinya aplikasi ini itu di situ. Tapi karena belum ada interaksi secara langsung, maka caranya karena modalnya kader itu kan sebenarnya jawaban ketika ada kendala yang tidak sama di teori, bener nggak? Kadang-kadang kayak ini jawabannya karena masalahnya ternyata bapaknya semanu, nah kan tidak ada jawabannya misalnya. Silakan tetap ditanyakan lewat grup atau lewat nomor telepon yang sudah ada di aplikasi. Kalau ukuran ini yang bisa menjadikan ukuran saya sebagai ruang evaluasi bagaimana keaktifan para kader bertanya. Semakin aktif kader bertanya lewat grup, berarti kader memang sudah melakukan pendampingan secara langsung. Karena saya yakin dan percaya problem di lapangan itu sangat banyak, variatif, gak podo karo teori, betul tak? Nah, kalau semakin aktif bertanya, berarti saya percaya kader ini sudah melakukan pendampingan secara langsung, gitu ya? Oke.